Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Didukung oleh pemirsa, kami sedang prihatin karena melihat seseorang yang memasuki usia lansia yang kami undang memang adalah supaya kita bisa memetik pelajaran dari kehidupan beliau. Dengan segala hormat, Pak Sugeng Sutoyo hadir di sini dalam usia 61 tahun dalam kondisi bertahan karena kena stroke. Tadi di cerita awal beliau sampaikan memang pola hidupnya berantakan, pemirsa. Di masa mudanya beliau nggak pernah berolahraga, makan makanan yang penuh dengan santan, lemak tinggi, perokok berat, dan sukanya begadang karena memang ada tuntutan tugas. Nah, bagaimana kita bisa mengambil pelajaran dari kehidupan beliau? Beliau sudah bersedia untuk berbagi lebih jauh lagi dengan kita. Ya, boleh ceritakan kembali, Boleh Bapak? cerita ulang ya Pak ya, sedikit ya. Silahkan Pak, bagaimana? Ya pertama ya pagi habis subuh. Ya. Saya mau ambil pensiun. Oke. Pas awal mau ambil pensiun. Lalu Bapak lagi di mana? Mau kemana? Di depan rumah ngeluarin motor. Baru ke di kantor depan pos. rumah. Terus? Oke. Terus jatuh. Duduk di mana di pot itu. Untung masih di rumah nih Pak. Iya di jalanan. Oke. Lalu dibantu oleh Oleh tetangga. adik, anak. Oke. Ya itu. Langsung dilarikan ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya Pak ya. Ya. Terus Pak Sugeng di rumah sakit sudah langsung dapat tindakan. Ya itu lagi diperiksa sama dokter itu, dokter rumah sakit. Ya ada bapak kena stroke. Pak Sugeng saat itu Bapak tahu nggak stroke itu artinya apa? Enggak. Dampak yang Bapak rasakan setelah terserang stroke, apa saja Pak? Ekonomi nggak kerja, duit nggak punya. Jadi sekarang perekonomian dibantu oleh keluarga, benar? Iya. Keluarga yang lain. Pemirsa, saya tetap ingin mengingatkan kembali, ini saksinya, bahwa stroke menghancurkan fisik Pak Sugeng dan mentalnya. Dia merasa sudah tidak berarti buat keluarga. Kadang-kadang dia juga sedih, ya, tidak kehilangan pekerjaan, mentalnya juga, kemudian juga finansialnya, dan juga tentunya sosialnya, lingkungannya juga nggak bisa ngapa-ngapain. Banyak mitos yang mengatakan bahwa stroke itu hanya terjadi pada orang-orang tua. Benar. Ya. Iya. Ternyata ya di dunia ini 1 di antara 12 orang yang stroke itu usianya di bawah 40 tahun. Ya ampun. Artinya pengentalan darah, kekakuan pembuluh darah itu bisa terjadi di usia berapapun. Dan berakhir dengan tergantung sumbatannya. Di kepala stroke, di jantung serangan jantung, di organ keperkasaan gangguan keperkasaan, di ginjal gagal ginjal, tergantung di mana menyumbatnya. Tentunya perubahan pola hidup, ya, mengkonsumsi obat dokter, dan jangan lupa kita punya teknologi. Teknologi itu bisa membantu untuk supaya darahnya kembali menjadi normal. Yaitu ada mekanisme yang namanya ketika teknologi itu dinyalakan, keluarlah nama 3 sinar itu, namanya sinar laser. Ya, dia akan membantu untuk mengencerkan darah yang kental tadi, ya, melalui mekanisme pencegahan agregasi trombosit, artinya mencegah penempelan-penempelan keping darah. Kemudian yang sudah menempel diuraikan, fibrinolisis. Kemudian pembuluh darahnya diperbaiki dengan mengaktifkan nitric oxide yang sudah berkurang, khususnya pada orang-orang tua, sehingga dia menjadi pembuluh darahnya lebih elastis. Ya. Dan untuk gulanya sendiri ada yang namanya mekanisme mitokondria, yaitu mengubah gula, mengubah kolesterol, ya, menjadi energi, ya, sehingga kadar gulanya turun, kadar kolesterol di dalam darah juga turun, tapi staminanya meningkat. Dan satu lagi, teknologi ini dikembangkan kembali, ya, diperbarui dengan ditambahkan teknologi NMES. Nah, si teknologi NMES ini dia kerjanya lebih kepada syaraf dan otot yang biasanya terdampak akibat stroke. Seperti Bapak ini menjadi kaku, menjadi lemas, ya, diaktifkan kembali. Ya, selain nanti otot aktif kembali, sel-sel sarafnya juga aktif kembali, dia akan memberikan sinyal kepada otak,
ya, yang karena sudah aktif kembali, agar supaya otot-otot itu diperbaiki, sel-selnya dan diaktifkan kembali. Itulah teknologi NMES. Jadi kedua teknologi laser dan teknologi NMES ini bisa membantu untuk penderita-penderita stroke. Dan pemirsa, saya ingatkan kembali lagi nih, bagi Anda yang punya hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, ayo kita atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya dengan menggunakan dua teknologi yang terdapat dalam satu alat, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMES. Lalu bagaimana penjelasan sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, penyumbatan pembuluh darah yang menyebabkan serangan stroke ataupun serangan jantung dapat terjadi pada usia berapapun. Jaga kesehatan tubuh kita dan lengkapi upaya sehat dengan memanfaatkan sinergi teknologi laser dan teknologi NMES. Karena teknologi laser dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Selain itu, faktor-faktor risiko dari stroke ataupun serangan jantung seperti diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi juga bisa dibantu diturunkan. Sedangkan untuk teknologi NMES dapat membantu memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan sistem otot untuk menstimulasi otot kita dan mencegah penyusutan otot. Dan supaya Anda bisa memanfaatkan dua teknologi ini dalam satu alat, Anda bisa memanfaatkan Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Ini merupakan inovasi terbaru, pelopor, dan yang pertama di Indonesia. Alat kesehatan yang mensinergikan antara teknologi laser dan teknologi NMES. Penggunaannya juga mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 10 titik mata laser dengan 3 warna laser merah, biru, dan juga kuning akan menyinari pembuluh darah nadi serta titik akupuntur sehingga bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES dapat digunakan pada lokasi area ataupun otot yang membutuhkan. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan Anda dan juga keluarga bisa merasakan manfaat dari sinergi dua teknologi ini. Double teknologinya semakin banyak manfaatnya. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya? Aku Laser Premium bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh Salam sehat, halo semuanya pemirsa seluruh Indonesia. Selamat menyaksikan program Go Healthy bersama kami berdua. Nama saya Coki Sitohang. Dan saya Permatasari Harahap, kami berdua hadir untuk menemani Anda dalam keadaan sehat dan juga bersemangat. Pasti. Untuk memberikan informasi seputar kesehatan dan juga solusinya. Di mana lagi kalau bukan di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Setelah kita bergembira barusan membuka acara ini pemirsa, kami langsung masuk ke kalimat berikutnya yang bisa saja Anda langsung nggak tahan mendengarnya. Siap pemirsa? Hati-hati. Hati-hati dengan hipertensi dan diabetes. Nah loh, jangan sampai Anda terkena kedua penyakit serius ini. Sebab hal ini sudah dirasakan oleh narasumber kami. Nanti kami perkenalkan langsung ya. Namanya Bapak Sugeng Sutoyo. Pak Sugeng ini awalnya nggak pernah menyadari kalau tensi dan gula darahnya itu tinggi loh pemirsa. Nah benar banget nih, meski begitu kedua kakinya kerap terasa kesemutan nih pemirsa. Hingga suatu hari ketika sedang hendak mengendarai motor, Pak Sugeng terjatuh karena hilang keseimbangan dan dilarikan ke rumah sakit. Betul. Benar saja, dokter mengatakan bahwa Pak Sugeng ini terkena stroke. Lantas bagaimana kondisinya saat ini? Langsung saja kita akan berbincang dengan beliau. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu nih. Ada Mas Boyke di sini. Hai Mas Boyke. Halo, baik. Sehat? Mas Coki. Siap. Sip. Mas Boyke, Sip. selamat melayani hari ini dan selamat memberikan semangat kepada Pak Baik. Sugeng. Pak Sugeng. Baik Pak Sugeng, apa kabar? Baik. Oke. Ini sepertinya kisah dari Pak Sugeng sesuai dengan tema kita hari ini. Tensi dan gula darah tinggi bisa menyebabkan stroke. Iya, sebelum Bapak kena stroke, ada keluhan kesehatan yang Bapak rasain nggak di tubuh Bapak? Ya itu paling ya semutan aja. Kesemutan aja. Semutan sama pusing. Oh, terus Bapak ke dokter nggak? Enggak, minum jamu aja. Terus Bapak tahu kalau tensi Bapak tinggi, gula Ya darah tahunya tinggi? setelah stroke itu. dibilang, Aduh, Bapak. Stroke pada tahun berapa Pak? tahun 2019. 2019.
Jadi baru ketahuan Iya. kalau tensi tinggi, Iya. gula darah tinggi. Ya. Saat itu tensi berapa? Tensi 158. 158. Gula darah? Gula darah 315. 115. Itu Terus tinggi saya loh, Pak. Turun. Akhirnya saya ngecek, turun lama-lama. Ya akhirnya saya pola makannya saya atur. Oh, ya, Bapak akhirnya mengatur pola makan, Pola makan. setelah kena stroke itu ya Pak ya. Kembali ke cerita sebelumnya dulu ya Pak ya. Waktu Bapak lagi mau keluarin motor itu, kan tiba-tiba Bapak lemes ya, Ya, terjatuh. ya. Hilang Di situ keseimbangan. Bapak kena stroke ya Pak ya. Ya. Ada yang nolong nggak waktu itu? Ya ada tetangga orang adik digotong. Saya. Terus Semua pada dilarikan ke dibawa rumah sakit. kemana, lalu diapain Ke Pak? rumah sakit langsung. Oh, langsung dibawa ke Ya, rumah sakit. Bapak sadar nggak kalau kesemutan itu adalah salah satu tanda bahwa sesuatu yang lebih buruk bisa terjadi gitu loh. Bapak sadar nggak kalau itu berbahaya Pak? Nggak sadar Nggak sih. sadar, dianggapnya kesemutan biasa, Biasa, ya Pak. ah. Padahal itu adalah tandanya. Ya, Dulu pola hidup Bapak kayak gimana sih Pak? makan emang saya enak-enak mulu. Ya enak mulu kayak gimana contohnya yang enak-enak? Contohnya Yang bersantan? sate, Oh. gulai. Wow. Namanya kerja malam kan apa aja dimakan, rokok apa. Wah, Bapak ngerokok juga. Kok kencang. Tadi sampai Bapak 4 bilang, bungkus. oh kerja. 4 bungkus. Kerja malam. Aduh. Pasti kan banyak sekali perubahan ya Pak yang Ya. terjadi ya Pak, selain fisik, pekerjaan juga. Ya. Apakah pekerjaan Pekerjaan sih ditinggal sama bosnya. juga? Jadi untuk melanjutkan kehidupan, Ya dari anak paling sumbangan. baik. Oke. Boleh dijelaskan apa Ya. pendapat Mas Boyke tentang kejadian ini? Baik, pemirsa kalau kita melihat cerita daripada Pak Sugeng ini, pekerja keras malam karena dia bekerja di percetakan, makan tidak teratur, semua dimakan, merokok sampai 4 bungkus, stres ya. Jadi artinya tuh nggak heran dengan kejadian segini, akhirnya terserang dengan stroke. Karena sebenarnya Pak Sugeng, stroke itu tidak terjadi ujuk-ujuk cepat gitu. Tapi dia adalah akumulasi dari perilaku kita, perilaku makan kita, ya. Kemudian juga proses penuaan kita, kebiasaan hidup kita yang akhirnya mengakibatkan pengentalan darah, pengerasan pembuluh darah. Pengentalan darahnya ditandai dengan apa? Dengan gula yang tinggi. Kekakuan pembuluh darahnya ditandai dengan apa? Dengan tensinya juga yang meninggi juga. Ya, nah gula tensi yang tinggi itu mengakibatkan apa? Penyumbatan ya di pembuluh darah otak. Itu tergantung saja pemirsa. Pas Pak Sugeng ini nyumbatnya di pembuluh darah otak. Ada yang nyumbat di pembuluh darah jantung, serangan jantung, pasang ring. Ada yang menyumbatnya di pembuluh darah ginjal, gagal ginjal, cuci darah. Ada yang nyumbatnya di daerah pembuluh darah kaki yang tadi rasa-rasa kesemutan. Itu sebenarnya adalah bisa menjadi kaki diabetes nantinya. Ya, gangren diabetes. Jangan mau dong usia-usia tua di saat kita mau pensiun kita harus menyusahkan orang lain. Kita harus sehat. Pembuluh darah kita dan aliran darah kita mesti sehat. Yaitu dibantu dengan cara tadi ya mengubah dong pola hidup sehatnya. Ya, mengatur pola makan, kemudian juga berhenti dengan kebiasaan buruk seperti merokok, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk dokter untuk minum obatnya, dan juga bisa menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES. Teknologi laser khusus untuk darah dan pembuluh darah, teknologi NMES bisa untuk otot, syaraf, khususnya bagi penderita stroke. Ya. Oke, tapi mohon maaf ya, Coki, saya pengen tahu kondisi atau tubuh Bapak Sugeng saat ini yang masih lemas di bagian Ya ini paling kanan. yang Apa sebelah yang kanan. dirasakan, Pak? Semutan aja sama Terus, pegel. sekarang? Sama pegel-pegel. Kaki? Kaki juga. Kaki juga. Makanya gunakan tongkat. Pak Sugeng bisa angkat tangannya secara maksimal segimana Pak? Itu segini. Ya, segitu Pak ya. Menggenggam, memegang sesuatu Iya, bisa bisa. nggak? Bisa? Genggam bisa. Oh, tapi ada tidak gemetar bisa ya? Arab ya? Iya, Iya. Kami tidak perhatikan biasa. agak getar ya Pak, bergetar ya Ah, Pak. Jadi sepertinya Mas Boyke kalau diperhatikan sekilas memang banyak otot-ototnya yang lemah ya, Mas. Betul sekali. Iya, dan itu emang harus Dan dibantu. otot-otot itu lemas ya karena ketika stroke itu kan terganggu sensorik. Ya, waktu itu mulutnya Agak susah. Ya, kan? Iya, sekarang iya. juga bicaranya masih agak- kurang ya, jelas masih kan. kurang jelas. Mulutnya itu sensoriknya dan motoriknya juga. Motoriknya itu ya otot yang tangan sebelah kanannya dan
kaki juga sebelah Ini yang kanan. bisa dibantu dengan teknologi NMS tadi. Si teknologi lasernya itu nanti memperbaiki aliran darah dan pembuluh darahnya. Teknologi NMES-nya selain untuk aliran darah dan pembuluh darah, tapi lebih khususnya bagi penderita pasca stroke yang sudah mengalami kekakuan. Ya, pemirsa, kita akan belajar lagi dari Pak Sugeng Sutoyo. Pak Sugeng nanti akan ceritakan pola hidup seperti apa yang beliau sekarang ini sedang jalankan. Bagaimana beliau melakukan proses pemulihan bagi tubuhnya. Karena bagi siapapun yang pernah sehat, siapapun yang pernah produktif, sekalipun dia sakit, menderita, dia pasti ingin pulih dan bahagia kembali. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi selain satu ini. Tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, kita sudah mendengar sebagian besar cerita dari narasumber kami berusia 61 tahun saat ini, Bapak Sugeng Sutoyo, yang terkena stroke hampir 3 tahun yang lalu dalam keadaan tidak berdaya. Bukan hanya soal fisiknya saja yang belum terkoreksi dengan baik, pemirsa, tapi juga beliau kehilangan mata pencaharian. Dan sampai hari ini, detik ini juga beliau masih mencari solusi apa yang terbaik supaya kesehatannya bisa pulih. Dan Anda masih menyimak obrolan dengan Mas Boyke Dianugraha, saya dan Ai tentang teknologi laser. Pak Sugeng, saya mau tanya ya, biasanya penderita stroke itu kan emosinya tidak stabil. Benar nggak Pak? Benar. Bapak sendiri merasakan itu tidak? Iya. Sering marah-marah di rumah? Marah-marah. Sering emosional ke Iya. istri? Dan selama Bapak tidak berdaya seperti ini, mohon maaf, yang membantu siapa di rumah? Paling anak. Anak dan istri juga. Istri. Tapi Bapak juga sering emosi kepada mereka. Baiklah, Mas Boyke. Nah, ini mengatasinya gimana? Ya, jadi Pak Sugeng dan juga pemirsa di rumah ya, kita paling cuma bisa ngomong, duh kasihan ya, kok bisa begitu ya, kenapa ya? Itu bisa terjadi pada diri kita kalau kita tidak menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah kita. Itu bisa terjadi. Darah kita mana bisa kita lihat tekanan darahnya, orang nggak kelihatan kok, apakah kental ataukah encer. Makanya perlu untuk check up kesehatan. Ya. Dan kita sudah tahu kok berokok itu berbahaya, bahwa makan makanan berlemak itu berbahaya. Ya kita ikuti aturan kesehatan. Kalau dokter menganjurkan makan ya obat ini karena tensi ini obatnya harus diminum hampir seumur hidup, ya minumlah. Dan ada teknologi. Teknologi itu kan memang sudah dibuktikan, sudah ada jurnal ilmiahnya, ya. Sudah dikembangkan dari tahun 60-an sampai sekarang. Bahkan sekarang kita sudah combine lagi dengan teknologi NMES. Ya. Ketika sinar laser itu dinyalakan, tadi sudah merah untuk pengentalan darah, biru untuk pembuluh darah. Nah yang kuning ini tadi, kalau saya sering emosi, sering marah, gara-gara stroke, gara-gara stres, itu namanya yang kuning itu happy light. Ya, bisa merangsang tidur lebih nyenyak, bisa membuat imunitas kita meningkat, dan juga bisa membuat kita happy. Ya, ditambah lagi, digabungkan lagi dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, stimulasi listrik pada otot dan pada syaraf yang pada orang-orang stroke biasanya juga mengalami gangguan seperti Pak Sugeng ini. Ya, jadi kita berharap bahwa teknologi ini ya bisa membantu mereka-mereka bukan hanya yang sudah terjadi stroke ya, mencegah karena pengentalan darah itu terus berlangsung. Ya, mencegah untuk mereka-mereka yang memang masih belum bisa mengatur pola hidupnya dengan baik. Ya, mengobati bagi pasien-pasien yang seperti Pak Sugeng jangan sampai terjadi stroke berulang, bagi yang pasang ring jangan sampai terjadi ringnya nambah, ya. Ataupun untuk rehabilitasi, terutama si teknologi NMES-nya ini bisa dampak daripada stroke-nya itu bisa teratasi karena otot-ototnya diperbaiki, pembuluh darah sarafnya juga diperbaiki. Pak Sugeng, ada sebuah video yang bercerita tentang masyarakat Indonesia yang sudah menggunakan teknologi laser. Dan sekarang kesehatan mereka meningkat. Ya. Biar ini menjadi inspirasi buat Bapak ya Pak, kita nonton sama-sama. Tekanan darah
tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur, sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak dan dapat deep sleep-nya itu. Nyenyak banget. Apa doa dan harapan Bapak di usia 61 tahun meskipun Bapak masih pemulihan dari stroke? Silakan Pak, disampaikan. Mungkin ingin terima kasih sama istri juga Ya, boleh. kita juga terima kasih sama istri yang selama ini membantu dan anak-anak juga, Aldi, Kiki, dan yang satu lagi Pani, dia membantu biaya. Terima kasih Pak. Ya. Saya Terima yakin kasih. istri Bapak dan anak-anak mendengar suara Bapak dengan jelas dan mereka Ya. menonton. Dan mereka juga pasti berterima kasih sama Bapak. Karena Bapak tetap berani, tampil tulus, ikhlas dan rela hati menerima ini. Ya Pak ya, Ya. semangat ya Pak ya. Amin. Mas Boyke. Ya, yuk kita menua dengan sehat. Jangan nyusahin istri kita, jangan nyusahin suami kita gara-gara kita stroke. Dia harus menghabiskan sisa hidupnya untuk merawat kita. Tapi kita manfaatkan masa tua itu untuk bersenang-senang, jalan berdua, kemana-mana berdua, ngurus cucu sama-sama. Ya, dan bagi mereka yang juga terkena stroke, jangan putus asa. Ada teknologi laser yang digabungkan dengan teknologi NMAS yang bisa membantu kekakuan otot-otot, saraf-saraf yang sudah mulai tidak aktif untuk diaktifkan kembali. Selalu ada harapan di dalam teknologi. Baik, terima kasih Amin. Mas Boyke, amin. Dan Pak Sugeng sehat terus ya Pak ya. Ya. Dan sekarang sudah saatnya Anda untuk memiliki dan juga menggunakan dua teknologi ini, yaitu adalah teknologi laser dan juga teknologi NMAS yang terdapat dalam satu alat. Lalu bagaimana sih cara mendapatkannya? Tenang, Mas Panji akan memberikan info jelasnya kepada Anda. Pemirsa, Anda sudah mengetahui bagaimana manfaat dari sinergi teknologi laser dan teknologi NMAS. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk memiliki alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar, dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser. Anda juga bisa menggunakannya bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, karena penggunaannya satu hari cukup 2 kali, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit, sehingga satu keluarga yang menggunakan bisa menjadi lebih sehat dan tentunya lebih hemat. Kami dari Gogomol juga terus berinovasi, menghadirkan teknologi-teknologi terbaru. Dan sekarang kami hadirkan kepada Anda sinergi teknologi laser dan teknologi NMAS yang bisa membantu melengkapi upaya sehat Anda dan juga keluarga. Pastikan yang Anda miliki dari Gogomol supaya Anda bisa mendapatkan Aku Laser Premium dengan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda, ambil keputusan untuk hidup lebih sehat. Hubungi nomor telepon yang tertera, kunjungi website resmi kami, dan rasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Premium, keluarga terbaru dari Dokter Laser.